Halo, hai! Jumpa lagi dengan saya Jennifer dan Nona di Belajar Bareng Yuk. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang Emotional Quotients atau yang biasa disingkat EQ. Atau lebih akrab lagi ya dalam sehari-hari biasa kita sebutnya sebagai kecerdasan emosional. Nah, beberapa hal yang sering ditanyakan tentang EQ adalah apa sih EQ itu? Mengapa EQ itu penting? Apakah EQ itu bisa dipelajari atau ditingkatkan? Atau kalau bisa tuh gimana caranya dan lain sebagainya. Banyak juga pertanyaannya ya, Jay ya. Banyak ya, betul sekali. Nah, karena ada banyak hal yang perlu kita bahas tentang EQ dan supaya kita lebih mudah pahamnya, maka kita akan membagi EQ ini menjadi beberapa episode ke depan. Makanya kita akan membuat EQ series, serial khusus membahas tentang EQ. Dan pada episode pertama, yaitu pada episode yang kali ini, kita akan fokus membahas tentang dasar-dasar terkait EQ. Jadi pengertian dan lain sebagainya. Betul kan, Kak? Betul, J. Nah, kalau berbicara tentang EQ itu adalah kecerdasan intelektual ya, EQ intelektual. Sedangkan kalau EQ adalah kecerdasan emosi. Kayaknya sehari-hari kita lebih sering dengar EQ nggak sih, Kak? Oke, sehari-hari memang kita lebih sering dengar EQ ya, kecerdasan intelektual dibandingkan dengan EQ. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda dan tentunya sangat penting gitu ya. Nah, sekarang kita akan pelajari terlebih dahulu apa sih itu EQ dan apa sih itu emosi. Nah, EQ adalah hal yang kompleks ya, Jay ya. Jadi EQ adalah kemampuan untuk mengamati, memahami, memaknai, dan memanfaatkan emosi diri sendiri dan orang lain yang kemudian dapat mempengaruhi tindakan dan pikiran kita. Nah, EQ ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu tidak kalah penting dibandingkan dengan EQ gitu ya. Bahkan ada satu hasil penelitian nih dari seorang pakar yang bernama Daniel Goleman, itu mengatakan bahwa EQ itu menyumbang 75-80% kesuksesan seseorang. Wah, besar banget itu persentasenya. Kok bisa sebesar itu sih? Bisa dong, Jen. Nah, misalnya nih ya, untuk lebih jelasnya kita mungkin langsung pakai contoh aja ya. Boleh. Misalnya dalam sebuah pekerjaan nih, ada seseorang yang memiliki EQ yang tinggi, tapi dia itu mudah marah gitu ya. Jadi sedikit ada gangguan, orang tersebut tuh mudah marah sehingga mengganggu pekerjaannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dengan orang seperti itu mampu bertahan di dunia pekerjaan yang semakin kompetitif? Tentu saja jawabannya tidak kan. Nah, disinilah letak pentingnya EQ. Ketika kita merasakan emosi marah, seperti apa sih marah yang sehat itu gitu ya, atau seperti apa sih marah yang baik sehingga kita mampu mengeluarkannya dengan tidak mengganggu hal-hal lainnya gitu ya. Nah, orang dengan EQ yang baik itu dapat mengontrol emosinya sehingga dia mampu mengarahkan emosinya secara positif untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau dikaitkan dengan contoh yang tadi saya sebutkan, berarti walaupun dia punya EQ yang tinggi, ketika ada sesuatu yang mengganggu maka tidak akan membuat dia mudah marah gitu ya. Nah, jadi secara sederhana EQ itu adalah bagaimana kita menggunakan emosi kita secara cerdas. Cerdas di sini adalah mampu untuk mengenali dan mengelola emosi sehingga tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Jay. Oh gitu, betul sih. Jadi EQ itu bisa buat kita jadi tidak terlalu terkontrol atau terpengaruh oleh emosi kita sampai-sampai kita melakukan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri maupun orang lain kayak gitu ya. Jadi makin jelas terlihat kalau EQ itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kan? Nah, terus kan tadi Kakak bilang ada mengontrol emosi. Nah, emosi itu apakah marah doang seperti di contoh Kakak tadi atau? Oke, nah biasanya memang sehari-hari kita selalu mengaitkan emosi itu dengan marah ya. Padahal emosi itu belum tentu marah, sedangkan emosi ini adalah semua emosi-emosi yang ada gitu ya, selain marah seperti gembira, sedih, takut, jijik, dan emosi lainnya. Banyak juga ya ternyata ya. Nah, terus emosi itu sama dengan perasaan kan? Oke, nah biar lebih jelas, saya langsung bahas ke pengertian emosi dulu ya. Jadi emosi adalah suatu reaksi yang terdiri dari perubahan fisiologis yang secara subjektif dialami sebagai perasaan dan dapat juga mendorong seseorang melakukan suatu tindakan
tertentu sebagai respon dari emosi yang muncul, J. Nah, jadi emosi itu lebih intens dan kompleks nih dibandingkan dengan perasaan. Makanya mungkin kita merasakan emosi atau maksud saya mungkin kita merasakan berbagai emosi dalam satu waktu gitu. Oh gitu. Orang suka bilang perasaannya atau emosi nano-nano gitu rasanya gitu ya. Jadi mungkin maksudnya itu kali ya. Contohnya kayak kalau misalnya kita ditinggal teman baik kita lah ya, dia pindah ke suatu tempat, terus kita sedih karena ditinggal teman. Gimana nggak sedih, teman ngomong kita nggak ada lagi kayak gitu kan. Tapi kita kesel juga, kenapa sih dia harus pindah. Tapi kita takut juga karena setelah dia pindah, akankah kita bisa ketemu lagi kayak gitu kan. Jadi memang ternyata itu yang dimaksud dengan emosi gitu ya, dan bisa dirasakan beberapa emosi sekaligus dalam satu waktu gitu lah ya. Kurang lebih seperti itu ya, Jay. Jadi seperti yang contoh yang kamu sebutkan tadi, ketika teman kita pindah gitu ya, kita bisa merasakan emosi sedih, terus bisa kesal juga atau kecewa juga gitu ya. Makanya tadi saya katakan bahwa kita itu bisa merasakan beberapa emosi dalam satu waktu. Nah, emosi seseorang ini bisa terlihat dari perubahan ekspresi juga ya, Jay, seperti misalnya tersenyum saat dia gembira, atau dari perubahan fisiologis nih, misalnya bulu kuduk kita berdiri atau merinding gitu ya, atau kita deg-degan atau deg-degan ketika kita merasa takut, atau misalnya kita juga bisa melihat perubahan gestur dari seseorang, intonasi yang menaik atau meninggi, dan cara ekspresi lainnya. Jadi meskipun emosi kita rasakan dalam diri, tapi sebenarnya kita bisa mendeteksi emosi itu melalui hal-hal yang bisa kita amati lah ya, secara fisik kita maupun perilaku kita kayak gitu, ekspresi wajah tadi yang sudah dikatakan Nona. Nah terus ini tadi kan Kak Nona bilang ada banyak emosi ya kan. Sebenarnya sebanyak apa sih, atau bisa mungkin dirinci lagi atau gimana? Oke, emosi itu kan banyak ya. Nah untuk itu yuk kita sama-sama lihat tayangan berikut ini tentang emosi. Wah, jadi makin jelas ya. Maksudnya kalau emosi itu bahkan mereka bisa berkombinasi, kalau muncul sekaligus itu jadi jenis emosi yang baru lagi gitu ya. Makin jelas sih. Jadi memang bahasan hari ini benar-benar bermanfaat ya. Maksudnya kita jadi lebih paham tentang emotional quotient itu apa dan emosi itu apa, ya kan. Nah, jadi terima kasih Kak Nona atas informasi yang telah dibagikan. Kita jadi belajar banyak banget lah hari ini. Oke, sama-sama ya Jaya. Nah harapannya nih setelah kita belajar bareng yuk gitu ya, kita sama-sama belajar tentang EQ dan emosi ini, maka akan mudah bagi kita untuk belajar bagaimana cara mengembangkan EQ kita nantinya, seperti itu. Betul-betul, jadi EQ bisa dikembangkan ya, dan bagaimana caranya nanti kita akan bahas di beberapa episode berikutnya, karena akan berkaitan dengan komponen-komponen yang ada dalam EQ itu. Sekian belajar bareng New EQ series episode pertama ini mengenai mengenali EQ. Jangan ketinggalan episode berikutnya, karena kita akan belajar bersama-sama lagi mengenai bagaimana mengembangkan EQ kita. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia.